Kita bisa bilang kalau kita tuh high tech farming. Bermula dengan project ini, waktu itu ada tumor. Jadi waktu pas I decide myself, I wanna heal myself through the food or through the vegetable that I planted. Ternyata dalam 100 hari itu USG ulang, ternyata hasil itu tidak ditemukan lagi. Menjadi petani itu udah bukan life decision ya, it becomes a life purpose. Dan sebenarnya teknologi itu bisa membantu banyak hal, termasuk pertanian. Good morning, sayang. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you. I love you. You look so well today. Very fresh. Good morning, good morning, good morning. Wow. Nama saya Dominic Alexandra, saya dari Semai. Selamat datang di kebun kami. We call this CEA, a Controlled Environment Agriculture. Ini adalah perkebunan kita yang di dalam ruangan. Jadi ada alam di dalam ruangan. Kalau controlled environment agriculture itu, kita benar-benar mengikuti iklim sesuai asalnya. Jadi kita benar-benar ada matahari, which is dari grow light. Kita juga kalau lihat di sini ya, ini kan lagi nyala nih si anginnya. Nah ini tuh mimicking angin. Kenapa harus pakai angin? Jadi si tanaman itu they have to dance. Mereka harus menari persis seperti yang ada di luar. Jadi setidaknya yang ada di sini ini itu sama sekali tidak bergantung dengan cuaca. Kita ada dua sistem sebenarnya di sini. Ya kalau orang taunya itu hidroponik, kurang lebih sama lah hidroponik. Nah kalau yang ini sistemnya kita bilangnya flood and drain. Kalau flood and drain itu dia cuman ya disiram lalu dibuang. Nah itu dia treatmentnya juga di flood and drain dia lebih banyak menggunakan tanah. Dan kalau untuk yang di hidroponik kita juga sebenarnya kita juga ada yang menggunakan tanah, ada yang pakai rock wall, ada juga yang pakai husk. Husk itu dari coconut coir juga. Semua bertumbuh dengan sangat-sangat baik, menjadi ciptaan Tuhan yang paling terbaik. I love you, I love you, I love you, I love you. Look at you, beautiful, very very pretty. This morning, my lady. Oh, so beautiful. Terima kasih ya cantik. Pagi ini kamu berbunga sangat banyak sekali. God bless you and God bless you and God bless you. Look at you. Hai sayang.
Kenapa sih saya berbicara dengan tanaman? Tanaman itu seperti layaknya anak. Dia grow up butuh dicintai juga, disayang, sentuhan terutama. Jadi ternyata memberi sentuhan terhadap tanaman itu membuat mereka tuh mendapat vibrasi yang berbeda. Dari lagu, dari suara, tapi ternyata sentuhan itu merasa ya kita sebagai manusia sendiri kan butuh disentuh, disayang. Jadi saya yang menentuh mendapat vibrasi baik, lalu dia yang tersentuh mendapat vibrasi baik dari saya. Jadi kita berdua tuh intertwine energi yang baik. Jadi buat saya sendiri menanam ini adalah menyembuhkan. Bukan hanya hobi tapi membuat diri saya juga sehat karena saya terkoneksi langsung dengan alam. Tanamannya pun juga terkoneksi langsung dengan saya sebagai juru kunci yang menggrowing ke mereka gitu. Jadi harus pakai hati gitu. Bermula dengan proyek ini, ternyata waktu itu I was diagnosed with salah satu bisa dibilang chronic illness. Nah, waktu itu terdiagnosa di akhir tahun 2018. Ya, kenanya di sini waktu itu ada tumor dan juga udah biopsi. Aku tidak tahu pemicu awalnya itu sebenarnya apa. Waktu itu sempat jadi vegetarian dan vegan. Jadi sempat yang benar-benar yang berbeda banget lah untuk decided untuk hidup sehat. Tapi ternyata udah hidup sehat waktu itu, kok aku malah terdiagnosa. Itu ternyata pelajaran lagi yang harus aku petik gitu. Berpikir ternyata makanan sehat yang ku buat selama ini tuh apa ya? Apakah masih belum tahu? Karena kan kita beli produk misalnya organik di luar. Kita nggak pernah tahu treatmentnya sebenarnya seperti apa. Nah dari situ lebih pencetus untuk I think it's a base for me untuk how to grow your own food. Nah dari situ aku mulai bertemu dengan jati diri lagi. Menjadi petani itu udah bukan life decision ya, it becomes a life purpose. Jadi waktu pas I decide myself, I wanna heal myself through the food or through the vegetable that I planted, ternyata dalam 100 hari itu dengan belief system yang saya pasti sembuh, lalu dengan sayuran-sayuran yang saya percaya ini bisa menyembuhkan diri saya gitu. Ternyata setelah 100 hari kemudian balik biopsi ulang, USG ulang, detail semuanya, ternyata hasil itu tidak ditemukan lagi. Jadi dari situ aku berpikir, oh oke, aku tambah lebih percaya sayuran yang aku tanam ini, makanya juga dengan researchnya juga yang vibration yang tepat, niatan yang tepat, natural atau nggak metode yang tepat, lalu terjadilah sekarang gitu, sayuran yang baik buat diri dan bisa juga baik untuk orang sekitar aku.
Sekarang kami di ruangan 52, tempat di mana kita memulai segala sesuatunya dari awal. Dan ruang 52 ini, sekarang denger ya, we have the music on. Kenapa sih menggunakan musik itu dibutuhkan pada saat stage seperti ini? Karena stage pertama seperti ini, mereka membutuhkan vibration yang lebih tinggi. Kenapa musik itu di sini di enhance paling pertama sebelum kita ke ruangan yang di sebelah sana. Jadi di ruang 52 ini adalah ruang R&D lab kita. Kalau lihat di sini kan range-nya macam-macam, semuanya masih pada kecil. Kenapa vibration di sini harus lebih strong dibanding yang di sebelah sana? Karena kan kalau baby justru dia membutuhkan kasih sayangnya jauh lebih banyak, care-nya lebih banyak, vibration-nya lebih banyak. Jadi lebih banyak sentuhan di ruangan ini, lebih banyak afirmasi di ruangan ini, lebih banyak lagu yang benar-benar yang mereka harus dengarkan dari awal. Nah, setiap hari lagu itu lebih banyak dari during the day and at night. Nah, ketika mereka juga butuh tidur, di situ sudah hening. Nah, ini adalah hasil microgreens dengan kasih sayang, afirmasi, dengan lagu yang tepat. It's a growing song, it's a growth song for them especially. Nah itu tergantung lagunya itu ada berapa hertz. There's a classical, ada juga yang benar-benar yang growth music, bukan white noise ya. Tapi kalau white noise tuh kan mereka juga ngasih vibration. Jadi each vibration tuh dibutuhkan oleh si microgreens atau enggak yang tanaman yang baru kita tanam semua. Kalau di sini slogan kita, we grown with love and a great music. So that's why kita udah jadi yang ini. Waktu itu Dominic memulai perjalanan ini ya, itu justru majornya di interior design, which is nggak ada hubungannya sama sekali sama farming. Tapi karena emang udah suka sama planting kali ya, maksudnya memang jadi dari interior, terus waktu itu merasa bahwa itu passion, lalu mencari jati diri yang lebih, ternyata si passion itu shifting gitu, dia berubah menjadi dekor pada saat itu. Aku fokus ke table setting, sampai akhirnya tahun 2014 udah menikah dan memikirkan pekerjaan apa sih yang bisa di rumah. Nah makanya waktu itu aku jadi petani bunga dulu gitu. Nah itu petani bunga pun bunganya juga kita organik. Setelah jadi petani bunga ternyata realitinya tidak begitu indah, sehingga mencari sesuatu yang serupa tapi tak sama. Ternyata berlabuhlah ke jadi urban farming lah di Jakarta. Jadi selain untuk klien atau nggak untuk chef-chefku, ini aku lagi ngambil buat makan siang untuk diriku sendiri sih. Karena apapun yang ada di sini, aku juga mengkonsumsi sendiri. Ini we have the speckled lettuce. Yang ini namanya red frills mustard. Rasanya kayak mustard ya, dia ada spicy-nya juga, note-nya dia panjang, terus ada tart-nya sedikit, enak deh. Nah, kalau yang ini namanya Swiss chard, rainbow Swiss chard, makanya ini warnanya jadi kayak ombre, kayak ini. This is our grow light. Nah, grow light kita tuh pengganti matahari untuk fotosintesis, makanya warna-warna ini nih keluar nih. Itu mulainya di tahun 2015 ke 2016.
tepatnya yang kita benar-benar research sampai full itu tahun 2016. Pada saat itu aku yang satu-satunya pakai controlled environment dengan grow light. Lumayan yang pertama, karena waktu itu petani-petani yang microgreens yang lain masih menggunakan matahari dan alam. Jadi tepatnya itu dari tahun 2016 memulai bisnisnya di garasi, researchnya semua juga dilakukan di situ, sampai akhirnya sekarang. The design me, tapi aku kolaborasi dengan partnerku yang namanya Brian. My partner Brian, dia good-nya di sistem. But I have the background di pertaniannya, membuat si rasa sayur ini bisa sedemikian rupa. Jadi ketika Mi sama Brian collaborating, dan dia bilang, ternyata sayur bisa begini ya gitu. Tidak kebayang, dan akunya sendiri yang pas si sistem ini udah jadi, kita juga jadi kayak, oh wow, ternyata sayur ini bisa di-enhance rasanya seperti ini karena di controlled environment ya. Ini namanya arugula. Rasanya dia pepper, strong, nutty, ada bitter taste-nya sendiri. Tapi ini sayur kesukaanku, sangat kesukaanku. Ini namanya Viola Mix Sorbet. Viola Mix ini biasanya dipakai untuk plating karena dia warnanya juga cantik. Tapi lucunya, dia ini cocok banget untuk dessert. Jadi kebanyakan dipakai untuk dessert, ice cream, coklat, atau apapun bentuk dessertnya. Sangat cocok sama Viola. Lucu, rasanya ada lavendernya sedikit, manis, wangi. Kita lagi panen buat pesanan ke restoran 10 pack baby arugula, 12 pack red sorrel. Kita kan setiap hari panen. Jadi kita panen tuh kan baby minimal panen, kalau bagusnya 1 hari 2 kali panen. Dalam satu rokol kita bertahan ini sampai 6 bulan kalau kita secara panennya teliti dan bisa membuang daun yang jeleknya. Semua tanaman sih kita biasanya secara perawatan, kalau misalkan perawatannya bagus, kita sampai bisa 7 bulan, 6 bulan kekuatannya. Dan ini si arugulanya hari ini dapat berapa kilo? Ini satu rak semua sorel ya? Iya, sorel. Udah dipanen ya semuanya ya? Nah, sekarang yang paling masih banyak sisa sorelnya di sebelah mana? Sini atau di sebelah sana? Masih banyak ya? Oke. Ini yang paling mini ya, di sana yang lebih besar ya? Oke. Jadi waktu pas pertama kali aku jadi petani, sempet tuh gitu ya. Jadi ada yang kayak bercandain, mainnya tanah nih sekarang gitu, kotor gitu. Terus ya masa depannya kan juga belum ketahuan seperti apa.
Why you give up your dreams yang dulu? Kan istilahnya orang ngeliatnya aku turun nih. Kok your position sudah baik, kenapa mau jadi ini sih petani? Jadi kalau aku bilang untuk yang mau memulai bisnis pertanian atau tidak mendapat dukungan dari sekitar, jalan aja. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya Tuhan menaruh kita di mana sih, posisi kita seperti apa sih. Mana ada yang nyangka juga Semai bisa kayak gini, kan nggak ada yang nyangka. Dulu sih mungkin orang ngelihatnya aku underdogs karena udah nggak ada latar belakang di pertanian, terus aku masih bawa-bawa ke chef semuanya sendiri gitu ya, mengalami hal-hal yang susah, ditolak sana sini, orang ngelihat aku, siapa kamu bisa berani mau masuk ke hotel atau mau masuk ke restoran mahal, atau banyak banget orang-orang yang menilai sebelah mata. Tapi karena memang aku orangnya kan tidak mau menyerah begitu saja, malah ter-challenge, kenapa sih gitu. Jadi kalau aku bilang don't give up easily, karena memang pasti akan dimana ada waktu yang sangat-sangat susah, tapi ketika kita ter-challenge itself, justru itu malah nilai plus dan positif buat kita, karena kan kita jadi tahu, oh emang mimpiku di sini, maunya aku di sini, kenapa tidak, why not? Kita bisa bilang kalau kita tuh high-tech farming. Untuk create sustainability itself, memang kita belum sempurna. Kita masih menggunakan listrik. Tadinya kita memang mau menggunakan solar panel seperti yang kita mau. Tapi untuk saat ini belum tercapai. Akan tercapai, belum. Karena sebenarnya filosofi Semai itu kan artinya daya hidup. Sudah tanggung jawabku juga untuk menjaga sustainability dan preserve earth, bumi ini. Dari si air, dari si tanah, semuanya bisa di-reuse. Jadi air yang kita pakai itu kita reuse berkali-kali sampai to the point nanti kita mau buang, buangnya pun kita bisa share. Kita menyiram tanaman yang ada di luar karena itu masih bisa dipakai basically. Jadi kita dari 100% air kita hanya menggunakan 4%. Kita penggunaan tanah di sini juga kita reuse. Tanah yang kita pakai lalu kita proses lagi, lalu kita reuse lagi. Jadi memang sebenarnya ini sudah bisa dibilang kita lumayan ramah lingkungan ya. Sebenarnya teknologi itu bisa membantu banyak hal termasuk pertanian. Jadi sebenarnya kenapa nggak hidup balance aja di sini, itu sih.